Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Saiful Bahri MA dengan judul khutbah Rasulullah SAW teladan dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bertindak selaku imam sholat Jumat Al-Ustadz Ahmad Supriyanto SK MPD, muadzin Ustadz Hasan Sairozi SK SPD. Sedangkan untuk Jumat depan, tanggal 31 Desember 2021, yang bertindak selaku khotib, insya Allah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Supriyanto SK MPD dengan judul khutbah Muhasabah Evaluasi Diri di Akhir Tahun. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat dan afiat, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Diringi harapan dan doa, semoga tugas, kewajiban dan amaliyah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita bahkan umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah contoh, adalah teladan dalam segala langkahnya menyangkut kehidupan, baik yang berurusan dengan persoalan keagamaan, keduniawian, bahkan tentu saja adalah urusan yang menyangkut keakhiratan atau ukhrawiyah. Al-Quran menyebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, suri tuladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mendambakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kehidupan di akhirat kelak, dan tentu adalah bagi orang-orang yang banyak berzikir, yang banyak mengingat Allah, yang banyak membaca persoalan-persoalan kehidupan dari contoh-contoh teladan terutama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang
pada kesempatan khutbah singkat kali ini perlu disampaikan adalah bagaimana Rasulullah SAW membangun rumah tangga yang istilah sekarang ini sakinah, mawaddah, warahmah atau samawa. Rasul SAW ketika melaksanakan haji wada atau hajinya terakhir, beliau dalam khutbahnya, ya kalau kita baca cukup panjang, tetapi mungkin kalau disampaikan ketika itulah Rasulullah SAW tidak terlalu panjang. Itu menyampaikan khutbahnya itu tentang keluarga. Antara lain beliau menyebutkan di padang Arafah itu, ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Enggak disebutkan di situ ayuhal mu'minun atau ayuhal muslimun, padahal beliau berhadapan dengan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji yang diperkirakan jumlahnya 100 ribuan kurang lebih. Disebut ayuhan nas. Karena apa? Karena apa yang ingin sampaikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak semata-mata untuk jamaah yang ada ketika itu, yang hadir ketika itu, yang beliau beri khutbah di Arafah, tetapi juga berlaku sangat universal karena menyangkut kehidupan keluarga. Beliau nyatakan, fattaqullaha fin nisa'i, bertakwalah wahai sekalian manusia kepada Allah, terutama menyangkut an-nisa, perempuan. Lebih khusus di situ disebutkan yang dimaksud perempuan adalah istri an-nisa. Kenapa disebutkan dalam teks berikutnya? Fa innahum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena wanita itu, perempuan itu diambil oleh kita semata-mata karena Allah, karena amanat dari Allah Subhanahu wa taala, bi amanatillah. Wastahlalhum furujahunna bi kalimatillah, dan dihalalkan kehormatannya untuk digauli dengan kalimat-kalimat Allah. Al-ayah, dan masih panjang seterusnya. Dalam teks ini disebutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa dari dalam sistem keluarga istri adalah amanah, dan sebaliknya tentu saja adalah suami amanah. Istri amanah bagi suami, suami adalah amanah bagi istri. Dan teks Al-Quran juga menyebutkan demikian, sehingga di surat An-Nisa itu disebutkan bahwa satu ketika boleh jadi ada goncangan dan lain sebagainya menghampiri sebuah rumah tangga, maka itu diingatkan tentang amanah itu. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kamu mungkin sudah merasa karihtumuhunna, katanya, semacam enggak suka, bosan. Karena apa? Karena ada mungkin satu perbuatan, satu sikap, satu karakter yang tidak disukai. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam konteks demikian, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, masih banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat dari awal bagaimana rumah tangga dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu tali kasih yang sangat kuat, tali kasih keridhaan Allah, dari mulai mahabbah, cinta, mawaddah, disebut cinta plus, kemudian rahmah, kasih sayang, kemudian amanah tadi, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang mengikat keluarga itu, atau kita semua mengikat keluarga ini dengan tali kasih keridhaan Allah yang berupa mahabbah, rasa cinta, kemudian mawaddah, kemudian rahmah, dan dikuatkan lagi dengan amanah, maka insya Allah terbangunlah keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram. Dari keluarga yang sakinah itu bisa melahirkan masyarakat yang marhamah, yang saling mengasihi. Dari masyarakat yang marhamah itu melahirkan sebuah kampung, qaryah al-khairiyah yang baik.
Dan dari qaryah al-khairiyah itu melahirkan baldah atau negara yang disebut dengan baldatun thayyibatun, baldah thayyibah, negara yang thayyibah, negara yang baik. Jadi diawali dengan membangun keluarga yang dilandasi oleh mahabbah, mawaddah, kemudian rahmah, terbangun dikuatkan dengan amanah, terbangun rumah tangga yang sakinah, kemudian ada masyarakat, di situ timbul masyarakat yang marhamah melalui qaryah al-khairiyah, dan menjadikan negara yang thayyibah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan yang kemudian menjadi sebuah aturan yang kalau kita ikuti dengan baik, bukan saja akan mendapatkan pahala sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi insya Allah kita juga bisa membangun rumah tangga yang sakinah apabila kita memang mengawali sebuah rumah tangga itu dengan mahabbah karena Allah, rasa cinta semata-mata karena Allah. Karena itu ada jaminan orang yang cinta dilandasi, awalnya mungkin ia getaran, tapi lama-lama dilandasi tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, maka kemudian sekalipun andaikan berpisah secara fisik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berpisah karena Allah. Artinya kata para ulama, berpisah karena Allah itu yang memisahkan hanya kematian. Itu pun hanya secara fisik, karena secara ruhaniyah akan terus. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah tinggal Khadijah, bukan hanya teringat, tetapi kadang-kadang mengundang teman-teman Khadijah memotong kambing atau bahkan unta ketika banyakan, dibagikan. Ini hadiah dari Khadijah, disebutkan di Sahih Bukhari itu demikian. Ini Khadijah yang memberi hadiah. Apa itu? Karena itu ketika ada sahabat yang datang, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal, keluarga saya sudah nggak ada, masihkah ada sisa kebaikan yang harus saya berikan kepada mereka yang sudah meninggal? Kata Rasulullah, ada 1, 2, 3 ini. Dan satu di antaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-silaturrahim allati la tusallu illa bihima. Melakukan silaturahmi dengan mereka yang menjadi kerabat daripada keluarga kita itu. Dan itulah kebaikan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi bersilaturahim dengan keluarga atau dengan sahabat daripada orang tua kita, atau bagian dari keluarga kita yang sudah meninggal, itu adalah kebaikan kita kepada orang yang sudah meninggal, terutama orang tua. Contohnya demikian. Itu dalam rasa cinta. Dalam mawaddah itu adalah pemberian yang tidak terfikir akan mendapatkan balasan apapun. Sehingga ada seorang penyair menyebutkan, idza niltu minkal wudda fal malu hayyinun wa kullul ladzi fawqa turabi turabin. Kalau sudah mawaddah diterima, rasa cinta plus itu diterima, kalau bahasa orang Jawa Barat menyebutkan kadedeh itu diterima, maka segala sesuatunya itu enggak ada artinya, seperti kumpulan debu di atas debu saja. Yang ada apa? Yang dirasakan adalah mawaddah itu. Dan kemudian rahmah itu, kalau mawaddah tadi upaya memberikan sesuatu kepada pasangan, katakanlah kepada istri, atau suami kepada istri, istri kepada suami, dengan tanpa berpikir mendapatkan balasan atau pelayanan, maka pada konteks rahmah, kasih sayang, Rasul mengibaratkan sebuah pemberdayaan. Kita ingin memberdayakan istri, memberdayakan anak-anak dengan sebaik-baiknya, meskipun kemampuan terbatas, tapi kita ingin menggendong setinggi-tingginya, begitu kalau diibaratkan, mengangkat anak dengan pendidikan setinggi-tingginya, meskipun mungkin dari sudut pekerjaan atau rezeki belum terlihat. Itulah yang disebut dengan rahmah, kasih sayang. Karena apa? Masa depan dia itu adalah kasih sayang pada diri kita. Ya, kalau orang yang membiarkan, bahkan ketika ada sahabat kepada Nabi datang, lalu kepada anak kecilnya cuek saja, kata Nabi, kamu seperti nggak punya rahmah, nggak punya rasa kasih sayang kepada anak. Digendong dia, dipelai dia, diciumi dia, karena itu adalah perwujudan rahmah dalam konteks fisik. Tapi dalam konteks non fisik adalah bagaimana memberdayakan sedapat mungkin, setinggi-tingginya, baik dalam pengertian pendidikan
akhlak, dan juga keterampilan-keterampilannya. Itulah wujud rasa kasih sayang itu. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Dan kemudian selain mahabbah tadi, mawaddah tadi, kemudian adalah rahmah kasih sayang dan amanah. Jangan lupa istri amanah bagi suami, suami amanah dari istri. Itu titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Dan seperti itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Banyak teks-teks hadis yang menyebutkan demikian, bahkan bukan semata-mata dalam kehidupan lingkup keluarga yang kecil, sampai kepada persoalan-persoalan ekonomi, sosial, budaya, termasuk hukum, beliau contohkan di dalam keluarga. Ketika mudharabahnya dengan istrinya, maka lahirlah sebuah konteks, misalnya ekonomi syariah. Ketika menyebut bagaimana sistem hukum yang berlaku, kemudian mencontohkan anaknya jika melanggar hukum akan dipotong tangannya, itulah kesetaraan dalam hukum. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sesuatu yang terjadi yang menjadi kerusakan di muka bumi ini disebutkan fa innama ahlakal ladzina min qablihim, sesungguhnya kerusakan yang terjadi pada umat-umat sebelum kamu, sebelum kita semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah iza saraka fihimus syarib tarakuhu. Kalau ada orang yang mencuri, yang melanggar hukum dari kalangan-kalangan asyarif, kalangan-kalangan terhormat, maka ditinggalkanlah hukum. Tetapi sebaliknya terjadi pada kalangan ad-dhaif, aqamu alaihil had, baru hukum ditegakkan. Itu terjadi kerusakan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lau Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pelanggaran hukum, pencurian dan lain sebagainya, saya yang akan potong tangannya. Artinya penegakan hukum, pemertaan dan sebagainya dicontohkan bahkan dari keluarga. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih dalam rumah tangga kita, dari mulai menjaga kultur keluarga, menjaga akhlak dalam keluarga, menjaga hak dan kewajiban dalam keluarga, mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Maka dengan cara demikian mudah-mudahan kita bisa membina rumah tangga yang betul-betul sakinah, memberi ketentraman, sehingga dapat melahirkan masyarakat-masyarakat yang marhamah, yang penuh kasih sayang, dan kemudian menjadikan negara ini menjadi baldah thayyibah, menjadi negara yang adil, makmur, merata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ayyuhan nas, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa hadzar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsihi wa sanna bimalaikatil musabbihati biqudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min barriyati jinnihi wa insihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampuni segala noda, dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala noda, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kasihani mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami sedari kecil. Ya Allah, ampuni pula para pemimpin-pemimpin kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, atas perkenan Engkau menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kami, lembutkan hati kami untuk merasakan curahan-Mu dan berikan kemudahan kepada kami untuk membagikan sebagian anugerah-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang membutuhkan. Sementara atas berbagai ujian dan cobaan yang menimpa kami, berikan kami ya Allah ketabahan, kesabaran, kekuatan dan kemampuan untuk mengatasinya. Bangunkan kami di tengah keheningan malam, gerakkan bibir kami untuk menyebut asma-Mu yang agung. Basahkan sajadah kami dengan air mata kekhusyuan ketika kami merintih di hadapan Rahman dan Rahim-Mu, dan jadikan ya Allah saat-saat seperti itu sebagai saat yang menenteramkan dan menguatkan hati kami. Dan dengan kuasa kudrat dan iradat-Mu, bangkitkan kami dari berbagai krisis dan keterpurukan. Allahumma ya Allah, berkahi kehidupan kami, kehidupan isi rumah tangga kami, kehidupan anak cucu keturunan kami. Ya Allah, jadikan hari esok kami lebih baik dari hari sekarang, dan hari-hari mendatang lebih berkah, lebih cerah, lebih sukses ketimbang hari-hari yang telah kami lewati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal bala wal ghala wal fahsya wat ta'uni ma la yakshifuhu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan barisan safnya. Salatu jami'atan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.